Ya, shalom. Bapak Ibu yang Shalom. dikasihi Tuhan. Ya, selamat Shalom. malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Wijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang masih Tuhan berikan buat saya, untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya, untuk boleh menjadi berkat banyak orang bagi Bapak Ibu dan semua orang yang mendengarkan. Bapak Ibu, apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia? Bapak Ibu ada yang tahu? Boleh Bapak Ibu buka mic dan katakan, apa yang menjadi tujuan dari Tuhan menciptakan manusia? Boleh. Ada yang tahu Bapak Ibu? Menyembah Allah, menyembah Tuhan. Iya. Nah Bapak Ibu, yang menjadi tujuan dari Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembah, untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan semua ini Bapak Ibu bisa lakukan, Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini hadirat Tuhan begitu luar biasa, begitu kuat melingkupi diri saya. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan boleh kita rasakan saat ini dengan luar biasa. Dan bukan saya saja, tapi saya percaya Bapak Ibu juga merasakan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan malam hari ini yang luar biasa. Amin. Saya percaya kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Karena kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan itu bekerja secara supranatural di tempat saya dan di tempat di mana Bapak Ibu berada. Terlebih ketika tadi kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, meninggikan namanya, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin. Nah Bapak Ibu, saya juga percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan malam hari ini. Amin. Dan saya akan bagikan firman Tuhan malam ini buat Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah firman Tuhan ini, kebenaran firman ini, membuat iman kita menjadi semakin kokoh dan semakin kuat di dalam menghadapi segala situasi apapun, kondisi apapun yang saat ini sedang tidak menentu. Dan saya percaya penyertaan itu sempurna di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya yang selalu mengandalkan Dia dan berharap kepada Dia. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kita pun semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan pribadinya. Dan semakin hari kita akan semakin intim dengan Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Yesus yang menjadi teladan kita dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-127. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-127. Dan malam hari ini saya masih beri tema kualitas penyembahan. Dan ini adalah bagian yang kelima. Bapak Ibu siap menerima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini? Katakan amin. Dan boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kita sudah belajar
banyak tentang kualitas penyembahan di dalam renungan-renungan yang sudah saya sampaikan beberapa minggu berturut-turut. Sudah ada 6 poin yang sudah saya sampaikan. Dan malam hari ini kita akan lanjutkan ke poin yang ke-7 dari kualitas penyembahan ini, Bapak Ibu. Yang ke-7, kualitas penyembahan yang ke-7 adalah Bapak Ibu harus hidup semakin kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, satu pertanyaan yang akan mengawali renungan kita malam hari ini. Kenapa manusia berharga di mata Tuhan? Bapak Ibu tahu jawabannya? Coba, siapa yang tahu? Boleh angkat tangan. Apa yang menjadi manusia berharga di mata Tuhan? Boleh buka mic-nya? Ya, kita bisa berinteraktif ya. Kenapa manusia berharga di mata Tuhan? Ya, Mira, silakan. Ya, mic-nya belum dibuat. Mic-nya masih off. Ya, ada yang tahu? Ya, Mira, silakan Mira. Dalam diri kita yaitu kemuliaan. Ya, sekali lagi kurang jelas saya. Karena yang berharga sudah ditaruh dalam diri kita yaitu kemuliaan. Iya, luar biasa. Kenapa manusia berharga di mata Tuhan? Jawabannya, karena sesuatu yang paling berharga dari Tuhan Dia taruh di hidup kita. Apa yang paling berharga itu, Bapak Ibu? Kemuliaannya. Ya, kemuliaannya. Itulah yang paling berharga dari Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mari Bapak Ibu kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan 27. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan 27 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, kemudian di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-25, mari Bapak Ibu kita akan baca. Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-25, firman Tuhan mengatakan, mungkin bisa ditayangkan? Iya. Firman Tuhan mengatakan mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu telanjang. Keduanya telanjang. Tetapi mereka tidak merasa malu. Nah Bapak Ibu, kenapa mereka tidak merasa malu? Karena ada kemuliaan Allah yang menutupi mereka. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dikatakan kemuliaan Allah itu telah hilang. Surat Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kemuliaan itu telah hilang dari manusia. Tetapi syukur kepada Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar, akhirnya Tuhan membuat satu covenant yang baru. A new covenant. Satu perjanjian yang baru. Satu pilihan yang agung, satu pilihan yang luhur, satu pilihan yang mulia. Tuhan mau menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia. Tuhan turun dari sorga dan menjadi manusia. Karena Tuhan mengasihi manusia. Karena Tuhan mengasihi kita, mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya, dan supaya kita kembali dan sampai kepada kemuliaannya yang semakin besar, supaya kita kembali memiliki hubungan dengan Tuhan, supaya kita dapat kembali menikmati kehadirannya, menikmati hadirat Tuhan,
menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dan inilah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketahuilah juga bahwa Tuhan menciptakan manusia itu dengan satu tujuan ilahi, yaitu kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan, untuk menyembah Tuhan yang kudus dan mulia. Dan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, tidak mungkin menyembah Tuhan yang kudus dan mulia itu tanpa kita hidup kudus. Tidak mungkin seorang menyembah Tuhan tanpa menghargai kekudusan Tuhan. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak akan pernah bisa kekudusan Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu dicampur dengan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa Bapak Ibu. Sehingga hidup di dalam kekudusan ini menjadi penting saat kita menghadap Tuhan. Saat kita berhadapan dengan Tuhan. Saat datang untuk menyembah Tuhan. Untuk kita dapat menikmati kehadirannya. Untuk kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Untuk kita bisa menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dan kekudusan hidup inilah yang akan memimpin kita pada kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, tidak banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus yang memperhatikan hal ini. Yang memperhatikan kekudusan ini. Tetapi sebenarnya ini adalah hal yang paling penting ketika kita mau datang kepada Tuhan. Karena kekudusan ini mahal harganya. Dan banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus yang tidak menghargai kekudusan ini. Hidupnya mengalir saja. Dan sepertinya semuanya sudah oke. Apalagi ketika hidupnya diberkati. Sepertinya hidupnya sudah benar di hadapan Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Kekudusan Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan berkat atau hal-hal yang bersifat materi atau duniawi. Tetapi kekudusan Tuhan itu berbicara tentang hati. Berhubungan dengan hati. Dengan roh kita. Dan saya percaya bahwa hal-hal yang seperti ini mutlak dan harus kita dengar. Dan kita lakukan. Harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Hidup kudus adalah proses. Satu perjalanan sepanjang hidup kita. Dan itulah yang akan memimpin kita kepada kemuliaannya yang semakin besar. Nah Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama ada satu kisah mengenai kekudusan Tuhan. Dan Bapak Ibu nanti bisa membacanya di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 10 dan 25. Dan saya tidak akan sampaikan malam hari ini. Bapak Ibu bisa baca nanti. Tetapi di dalam perjanjian baru yang merupakan zaman anugerah yang luar biasa. Orang-orang diajarkan dan dikenalkan dengan Allah yang pemurah. Dengan Allah yang penuh dengan kasih. Dengan Allah yang maha pengampun. Dan kebanyakan kalau kita perhatikan, pengajaran itu hanya sampai di situ. Dan seringkali kita menjadi lupa bahwa Allah juga adalah Allah yang maha kudus. Allah yang tidak dapat berkompromi dengan yang namanya dosa. Allah yang tidak tahan melihat kenajisan di dalam kehidupan manusia. Nah Bapak Ibu, kekudusan ini adalah hal yang sangat krusial. Bagian yang sangat rawan sekali. Dan kalau Bapak Ibu bisa melewati bagian ini, maka Bapak Ibu akan sampai kepada kemuliaan Tuhan yang semakin besar di dalam kehidupan Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak bisa melewatinya, maka Bapak Ibu tidak akan bisa terus untuk bisa sampai kepada apa yang Allah rencanakan buat hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, kekudusan ini sangatlah tergantung kepada bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yaitu roh kebenaran. Yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dia adalah sahabat kita yang sejati. Dia adalah pribadi yang menuntun dan menyertai. Dan selalu memberi penghiburan di tengah-tengah kesesakan. Dia adalah pribadi yang terus menuntun tanpa harus melihat bagaimana kita hidup. Apapun yang kita lakukan. Tetapi dia adalah pribadi yang setia. Nah Bapak Ibu,
Di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18 dikatakan, di mana ada Dia, di mana ada Roh Kudus, di mana ada Roh Allah, disitulah ada kemerdekaan sejati. Surat 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18 mengatakan, ayat 17, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berserubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, kemerdekaan itulah yang akan memerdekakan Bapak Ibu saudara saya. Yang akan membebaskan Bapak Ibu saudara saya dari segala keinginan daging kita, dari segala keduniawian kita, dari segala hawa nafsu dunia yang selalu menyeret, menjerat, dari segala hawa nafsu yang membuat kita terlena dengan segala kenikmatan dunia. Sehingga kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan kekudusan. Dan kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemudian Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17 dikatakan, Injil Yohanes pasal 17 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu, inilah syarat supaya kita bisa hidup kudus, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Hidup menuruti dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sehingga hidup kita akan terus diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk semakin hari, semakin hidup kudus di hadapannya. Kemudian di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14b dikatakan, surat Ibrani pasal 12 ayat 14b, firman Tuhan mengatakan, ayat 14b, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kekudusan ini penting dan kita harus mengejarnya untuk mendapatkannya. Karena tidak mungkin kita bisa melihat Tuhan tanpa kita hidup di dalam kekudusan. Gak mungkin Bapak Ibu, gak mungkin. Tidak mungkin kita datang dan menikmati kehadirannya. Tidak mungkin kita datang dan menikmati hadirat Tuhan. Tidak mungkin kita datang dan menikmati hadirnya Tuhan tanpa kekudusan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita datang memuji dan menyembah Tuhan tanpa beralaskan kekudusan. Oleh sebab itu, kejarlah kekudusan. Dan ini merupakan satu rahasia yang Tuhan singkapkan untuk kita dapat melihat Tuhan. Hiduplah kudus merupakan satu rahasia yang Tuhan singkapkan untuk melihat Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8 mengatakan, mari Bapak Ibu kita baca Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu, kita harus mengerti ini. Kita harus pahami benar-benar hal ini. Dan kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Karena firman itu kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu, inilah janji Tuhan bagi setiap kita yang menjaga kekudusan. Bagi kita yang mau hidup kudus, dikatakan mereka akan melihat Tuhan. Artinya mereka akan diubahkan dari hari ke hari menjadi serupa dengan gambaran dalam kemuliaannya yang semakin besar. Jadi Bapak Ibu, hal ini menjadi sangat penting di dalam kehendak Tuhan bagi kita, yaitu pengudusan diri. Dan Rasul Paulus mencatat hal ini di dalam suratnya yang berkata, yang terpenting dari kehendak Allah adalah pengudusan diri. Bagi umat perjanjian lama, yang menjadi standar kekudusan adalah 10 hukum Taurat yang harus kita
taati, yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan. Tetapi di dalam perjanjian baru, kekudusan dan kesucian yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, adalah di dalam Yesus, anak tunggal Bapa. Dan ini tercatat di dalam surat 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dan 18. Surat 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dan 18 mengatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku. Laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, bahkan di dalam surat 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan di situ mengatakan, surat Tesalonika 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi mutlak karena ada satu hukum kerajaan Allah, yaitu kebenaran. Dan kebenaran yang berkata, inilah yang akan menguduskan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kehidupan yang kudus ini menjadi harga mati, menjadi mutlak, absolut, dan tidak ada toleransi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa hal ini jarang diperkarakan di dalam hidup kita? Padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena tidak ada orang yang dapat datang kepada Allah, yang dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Karena Allah itu kudus. Nah Bapak Ibu, ketika kita datang kepada Tuhan di dalam pujian dan penyembahan, ketika kita datang kepada Tuhan di dalam worship, ada satu hal yang penting yang kita perlu tahu di dalam worship, yaitu hubungan atau relationship. Dan di dalam hubungan ini ada banyak hal yang menjadi komponen dalam satu hubungan. Tetapi yang terpenting adalah seberapa intim hubungan itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya seberapa melekatnya orang yang saling berhubungan itu. Dan ini menjadi sesuatu yang utama ketika kita menikmati kehadiran Tuhan, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, ketika kita menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Dan ini bukan sekedar hubungan, tetapi satu hubungan yang intim, yang melekat. Nah Bapak Ibu, dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Allah sendiri yang berkata, Allah itu kudus. Dan tentunya di dalam hubungan itu, Dia kemudian berkata, Bapak Ibu dipanggil untuk hidup kudus. Kenapa Bapak Ibu dipanggil untuk hidup kudus? Supaya hubungan ini bisa menjadi hubungan yang intim. Karena Allah itu kudus. Dan Bapak Ibu haruslah hidup di dalam kekudusan. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi masalah adalah, kenapa hal ini tidak menjadi hal yang penting di dalam kehidupan orang percaya, kehidupan orang-orang Kristen, kehidupan anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus. Padahal ini adalah hal yang sangat utama dan mutlak. Karena ini berbicara tentang ginosko. Karena ini berbicara mengenai pengenalan akan Tuhan. Karena ini berbicara mengenai hubungan. Bapak Ibu, tadi saya katakan kehidupan yang kudus itu menjadi harga mati, menjadi mutlak, absolut, dan tidak ada toleransinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa hal ini jarang diperkarakan di dalam hidup kita? Padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena tidak ada orang yang dapat datang kepada Allah, yang dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Karena Allah itu kudus. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita memiliki pandangan yang dangkal tentang keselamatan. Karena kita tidak memiliki sudut pandang yang luas tentang keselamatan. Karena kita tidak memiliki pengertian mengenai teologi dan sistematika yang dalam tentang keselamatan ini.
Benar Bapak Ibu, keselamatan itu Tuhan yang memberi dengan cuma-cuma atau gratis. Dan bukan karena perbuatan baik. Ya, itu memang benar. Tapi itu yang menjadi masalahnya. Justru anugerah itu diberikan supaya manusia bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Atau dengan gaya hidupnya sendiri. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah seringkali kita dengan mudah berkata, kalaupun kita berbuat salah, toh dosa kita akan ditebus. Artinya meskipun kita berbuat salah pun pasti dosa-dosa kita ditebus. Sehingga hidup kita aman-aman saja. Karena firman Tuhan yang mengatakannya. Di dalam surah 1 Yohanes 1 ayat 19. Mari Bapak Ibu kita akan baca. Surah 1 Yohanes 1 ayat 19 mengatakan. Ayat 19. Ya. Surat 1 Yohanes 1 ayat 19 mengatakan. Mungkin bisa ditayangkan. Oke, saya bacakan. Surat 1 Yohanes 1 ayat 19 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi Bapak Ibu, yang sebenarnya harus kita mengerti, yang harus kita pahami, dan yang harus kita lakukan adalah bahwa kesucian dan kekudusan ini adalah proses. Ya, proses sepanjang hidup. Dan ini menjadi masalahnya ketika kita hidup dengan pengertian yang salah tentang keselamatan ini. Dan hidup dengan dimensi perspektif yang tidak tepat tentang keselamatan ini. Maka kita akan hidup dalam satu keadaan di mana kita tidak melihat lagi kekudusan ini menjadi hal yang penting. Tetapi yang seharusnya adalah syarat utama untuk ketaatan Tuhan adalah karena Allah itu kudus, maka kita harus hidup kudus. Dan ini menjadi hal yang penting. Jadi Bapak Ibu, oleh kasih karunia kita mengerti tentang keselamatan, dan oleh iman kita dipanggil untuk hidup kudus. Untuk hidup di dalam kekudusan setiap hari sepanjang hidup. Dan inilah perjuangan kita setiap hari. Dan ini ajaran Bapak Ibu. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika kita memiliki pola pikir yang berbeda tentang keselamatan, dan seolah-olah semuanya sudah selesai karena sudah ditebus, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan apa-apa, dan kita tidak perlu lagi mengambil bagian dalam keselamatan ini. Hati-hati Bapak Ibu, ini adalah ajaran yang salah, yang menjadikan orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus tidak melakukan apa-apa dan tidak mengajarkan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dan kehidupan yang seperti inilah yang membuat orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus menjadi tidak bertumbuh di dalam iman pengenalannya tentang Allah, dan hidupnya hanya sebagai bayi-bayi rohani. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, artinya kekudusan ini bukanlah pilihan, tetapi perintah. Dan Bapak Ibu harus melakukannya. Bapak Ibu harus hidup kudus. Untuk kita hidup kudus, artinya itu mengundang satu panggilan, yaitu panggilan untuk masuk dalam satu dinamika untuk meresponi kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan kita harus menyambut, meresponinya dan menerimanya, bahwa Tuhan menghendaki kita hidup di dalam kekudusan ini. Ya, hidup kudus seperti Dia adalah kudus. Di dalam surah 1 Yohanes pasal 4 yang ayat yang ke-10 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca surat 1 Yohanes pasal 4 yang 10 dikatakan, inilah kasih itu,
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu, ketika Allah mengutus anaknya yang dikasihinya, Yesus, sebagai pendamaian bagi seluruh umat manusia dengan Allah. Dan semua ini Allah lakukan supaya kita memiliki kembali hubungan dengan Dia dan hidup di dalam kekudusan. Dan Dia sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Yesus tahu persis apa yang kita perlukan untuk memiliki hubungan ini. Bapak Ibu, ada pembenaran yang telah disediakan oleh Allah. Dan kita dianggap benar. Walaupun belum benar. Pada saat kita menerima Yesus. Seperti yang dikatakan di dalam surat Efesus 1 ayat 13. Mari Bapak Ibu kita akan bacanya. Surat Efesus pasal 1 13 mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Bapak Ibu, inilah yang kita butuhkan, inilah yang kita perlukan untuk memiliki hubungan dengan Dia dan untuk hidup di dalam kekudusan. Dan semua ini Tuhan sudah sediakan, yaitu Bapak Ibu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang kudus. Sudah dimeteraikan oleh Roh Allah yang kudus. Oleh Roh Kudus yang menuntun Bapak Ibu ke dalam seluruh kebenaran. Dan Bapak Ibu saudara-saudara dan saya dianggap benar. Bapak Ibu, Roh Kudus diutus Allah Bapa untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, supaya kita memiliki kehidupan yang terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Jadi jelas Bapak Ibu, ketika kita memiliki pandangan yang benar tentang keselamatan, maka kita akan meletakkan kekudusan ini menjadi sesuatu yang kita rindukan. Dan inilah yang Allah rindukan, supaya kita hidup kudus. Sebab Allah adalah kudus. Bapak Ibu, ketika kita mengerti semua ini sekarang, mengapa kita tidak memperkarakan kekudusan ini dengan serius? Mengapa kita tidak meminta kepada Tuhan untuk mencapai ke dimensi ini? Untuk mencapai ke dimensi kekudusan ini? Mengapa untuk kesucian hidup, untuk kekudusan hidup ini, kita tidak memperkarakannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar kita dapat hidup kudus? Karena inilah yang dikehendaki Tuhan, yaitu pengudusan diri. Mengapa kita tidak berjanji dan bertekad dan berkomitmen untuk hidup kudus dan tidak lagi menuruti kehidupan dunia dengan apapun yang terjadi dan berapapun harga yang harus dibayar, yang harus dikorbankan untuk hidup kudus ini? Bapak Ibu, mari kita perjuangkan hal ini setiap hari. Tuhan, aku mau hidup kudus. Aku mau hidup suci di hadapan-Mu. Apapun yang terjadi dan berapapun harga yang harus dibayar, Tuhan, buat aku hidup kudus di hadapan-Mu. Buat aku hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak bernoda di hadapan-Mu. Dan hidup menurut kekudusan yang Kau kehendaki. Buat aku menjadi anak-anak kesukaan-Mu, dan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Nah Bapak Ibu, inilah yang membuat kita tidak menjadikan kekudusan ini itu penting, yaitu cara pandang kita mengenai keselamatan yang dangkal, yang menganggap keselamatan itu hanya sebagai kasih karunia dan tidak lagi mengerjakan keselamatan itu di dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya oleh imanlah kita hidup di dalamnya dan mengerjakan keselamatan itu untuk meresponi, yaitu untuk hidup kudus dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki. Nah Bapak Ibu, hal lain yang menyebabkan mengapa kita tidak menjadikan kekudusan ini menjadi hal penting adalah karena kita berpikir kita masih banyak kekurangan dan masih banyak kelemahan.
Karena kita telah memiliki jejak rekam kehidupan yang lama, yang sulit untuk dihapuskan. Karena kita telah dibangun dan pernah memiliki bangunan lama di dalam hidup ini. Bahkan hal-hal yang lebih buruk lagi yang kita melihat di dalam lingkup kehidupan rohaniawan. Banyak hamba Tuhan yang notabene adalah orang-orang pilihan Tuhan, tetap jatuh bangun di dalam kelemahan ini. Inilah hal yang lain yang menyebabkan kita tidak terdorong untuk memperkarakan hidup di dalam kekudusan ini. Karena kita berpikir kita masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu, kekudusan ini adalah satu perintah dan bukan pilihan. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup ini, untuk hidup kudus. Dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, Yesus pernah berkata kepada Bapa di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ, kemana Bapak Ibu? Ke rumah Bapa. Dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa Bapak Ibu? Yesus mau membawa kita, Bapak Ibu saudara saya, ke tempat di mana Bapa berada. Ke rumah Bapa. Amin. Dan ini tentunya ada syaratnya. Karena Allah itu adalah kudus. Dan kita Bapak Ibu harus hidup kudus. Dan kita dipanggil untuk hidup kudus. Bapak Ibu saudara saya harus hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Dan ini adalah panggilan untuk hidup kudus. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak sendiri yang menghendakinya, kalau Allah sendiri yang menghendakinya, maka tidak ada pilihan lain. Dan Bapak Ibu harus hidup kudus. Apapun yang terjadi, Amen. Dan berapapun harganya yang harus kita bayar, yang harus kita korbankan, dan mestinya kita harus berani membayar harganya dan memperkarakannya di dalam hidup ini. Bapak Ibu, mengapa kita tidak memperjuangkan ini semua untuk mencapai kesucian ini, untuk mencapai kekudusan hidup yang Allah kehendaki, satu standar kekudusan yang Bapak kehendaki? Mengapa Bapak Ibu? Mari kita perhatikan kehidupan dari Rasul Paulus Bapak Ibu. Rasul Paulus juga memiliki kekurangan dan kelemahan di dalam hidup. Dan dia tahu dan pernah berkata, aku tahu apa yang baik, tetapi yang jahat ada padaku, yang aku lakukan. Bahkan dia sadar akan kelemahannya ketika dia bicara tentang duri dan daging, dalam daging. Itulah yang menjadikan dia tidak sombong. Itu artinya dia sadar masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam diri Rasul Paulus ini. Tetapi lihat apa yang dikatakannya. Apa komitmennya di dalam hidupnya. Dikatakan di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 21. Surat Filipi pasal 1 ayat 21 mengatakan, firman Tuhan mengatakan ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Meskipun Rasul Paulus ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi dia memiliki tekad. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita pun bertekad. Mari kita berjuang apapun yang terjadi. Biarpun kita kelihatan sok suci, walaupun kita kelihatan bodoh menurut orang-orang dunia, tetapi Bapak Ibu, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan itu adalah yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, sadarlah bahwa suatu saat nanti, yaitu pada hari Tuhan, dikatakan langit akan lenyap dan bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
dan semua unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Maka firman Tuhan mengatakan di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 11. Mari Bapak Ibu kita baca. Surat 2 Petrus pasal 3 ayat yang 11 mengatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak Ibu, inilah yang Tuhan kehendaki, yaitu pada saat langit akan lenyap dan bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya akan hilang lenyap, dan semua unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Mari Bapak Ibu, kita berjuang untuk hidup suci dan kudus sampai pada akhirnya dan sepanjang hidup kita. Karena kesucian hidup dan kekudusan hidup inilah yang dikehendaki Allah dan harus kita perjuangkan setiap hari. Tetapi Bapak Ibu, ada satu janji Tuhan. Ada satu janji yang Tuhan katakan di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 13 dan 14. Surat 2 Petrus pasal 3 ayat 13 dan 14 mengatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bapak Ibu, dikatakan kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Dan dikatakan di dalam kalimat yang terakhirnya apa Bapak Ibu? Di mana terdapat kebenaran. Ya, hanya ada kebenaran dan itulah kekudusan. Bapak Ibu, dalam hidup ini memang banyak kesulitan. Jatuh bangun di dalam berbagai pencobaan dan dosa. Tetapi itu semua janganlah membuat dan menyusutkan kita untuk bertekad hidup dalam kekudusan. Karena tidak ada jalan lain. Firman Tuhan mengatakan inilah kehendak Allah, yaitu pengudusan diri. Kemudian di ayat yang ke-14 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menanti-nantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Bapak Ibu, di sini dikatakan sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya supaya Bapak Ibu kedapatan kudus di hadapannya. Jadi Bapak Ibu, ketika firman Tuhan mengatakan langit dan bumi akan lenyap. Langit akan lenyap dan bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan semua unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, firman Tuhan mengatakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dan Tuhan menjanjikan akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Dan kebenaran ini berbicara mengenai kekudusan. Dan kebenaran ini yaitu berbicara mengenai kekudusan. Seperti yang Yesus kehendaki adalah supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ketika Yesus berada di tempat Allah Bapa, di rumah Bapa, Yesus pun mau supaya Bapak Ibu berada bersama Dia di rumah Bapa. Dan yang menjadi syaratnya adalah Bapak Ibu harus hidup kudus. Karena Bapa di surga adalah kudus. Dan di situ ada kekudusan. Mari Bapak Ibu, perkarakanlah kekudusan ini. Mulai malam hari ini. Mulai hari ini. Dan janganlah menunda-nunda. Dan jangan pernah mengecilkan tekad Bapak Ibu untuk hidup suci. Untuk hidup kudus. Jangan hanya memperkarakan hal-hal yang bersifat kedagingan saja. Tapi marilah kita juga memperkarakan sesuatu yang bersifat rohani. Yaitu kekudusan hidup. Dan inilah yang akan menyukakan hati Bapa. Inilah yang akan menyenangkan hati Bapa. Janganlah sampai kesucian hidup, kesukaran hidup, masalah, persoalan, problema, tantangan, himpitan, rintangan, tekanan, intimidasi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu mengecilkan tekad Bapak Ibu untuk hidup suci, untuk hidup kudus. Sebab kesucian adalah hal yang mutlak. Karena firman Tuhan mengatakan,
kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan ini, saya mau menaikkan satu pujian yang berjudul Bila Selama Ini. Pujian ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Pujian ini mengatakan, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan Tuhan, ketika ku belum melakukan kehendak Tuhan, tak ku penuhi rencana Bapa sampai sekarang ini, dan aku belum menjadi seperti Yesus, beriku kesempatan di sisa waktuku kau ubahkan. Satu yang ku perlu, satu yang ku mohon, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladan. Inilah pujian yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita akan nyanyikan, kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Betapa rinduku berkenan kepadamu, sampai di rumah Bapa bertemu Tuhan, berkenan padamu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bila
bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu. Tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Amin, amin, amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun itu, sekalipun walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.